Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Damayanti dengan NPM 1951030323, Prodi Akuntansi Syariah, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari contoh laporan keuangan konsolidasi dengan transaksi jual beli persediaan, yaitu dengan soal pada 1 Januari 2020, PT Surya Citra mengakuisisi 80% saham kepemilikan PT Media senilai 700.000 dan kepentingan non-pengendali 260.000. Di sini terdapat selisih yaitu 300.000 ya. Saat itu nilai buku PT Media yaitu 660.000. Selisih tersebut yang selisih 300 tadi itu diakibatkan adanya perbedaan nilai wajah dan nilai buku merek dagang, hak paten dan peralatan dengan masing-masing selisih sebagai berikut, yaitu mesin 40.000, kendaraan 160.000, peralatan 50.000, kemudian goodwill 50.000. Kemudian ada sisa umur ekonomi yaitu mesin 5 tahun, kendaraan 10 tahun, dan peralatan 8 tahun. Kemudian selama tahun 2020 PT Media berhasil memperoleh laba sebesar 150.000 dan membagikan dividen tunai 50.000. Berikut ini neraca saldo PT Surya Citra dan PT Media per 31 Desember 2020. Ini adalah neraca saldonya. Kemudian terdapat data transaksi jual beli persediaan antara induk dan anak, yaitu terdapat ada transaksi hulu dan transaksi hilir. Ini adalah transaksi hulu dan transaksi hilirnya. Kemudian hitunglah yaitu yang pertama saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Surya Citra per 31 Desember 2020 dan saldo investasi pada entitas anak PT Media per 31 Desember dan kemudian jurnal eliminasi. Baiklah, selanjutnya kita langsung ke penyelesaiannya aja. Yaitu yang pertama neraca saldo sebelum investasi PT anak dan pengakuan laba. Kita salin ini semua kita salin saja dari soal yang tadi. Kemudian kita lanjut ke yang pertama yaitu nilai buku dan wajar PT Media. Itu terdapat nilai buku dan nilai wajarnya sebesar nilai buku 660 dan nilai wajarnya yaitu 960. Kemudian kita presentasikan ke 80% dan 20%, yaitu 660.000 dikali dengan 80%. Hasilnya adalah 528.000. Begitupun dengan nilai wajar 960.000 itu, dan didapatkan hasil 768.000. Begitupun sama dengan yang 20%. Kemudian terdapat selisih yaitu nilai wajar dikurang dengan nilai buku, terdapat selisih 300.000. Kemudian yang ini adalah 240.000 dan yang ini adalah 60.000. Kemudian kita lanjut ke tabel diferensial. Di sini ada mesin, kendaraan, peralatan, aset teridentifikasi dan goodwill dan total diferensial. Nilai bukunya yaitu 200, 250, 150, nilai wajarnya 240, 410, dan 200. Kemudian kita mencari selisihnya, yaitu dari nilai wajar dikurang dengan nilai buku. Ini adalah selisihnya. Kemudian aset teridentifikasi, yaitu dari total selisih ini. Hasilnya yaitu 250. Kemudian goodwillnya adalah 50.000, terdapat pada soal tadi. Kemudian total diferensialnya adalah 300.000, yaitu aset teridentifikasi ditambahkan dengan goodwill. Kemudian kita ke alokasi selisih, yaitu dikalikan dengan presentasi 80% dan 20% dari selisih dikali dengan 80%. Seperti ini. Selisih dikalikan dengan 80%,
itu didapat hasil 32.000. Begitupun dengan kendaraan, peralatan, dan yang 20% itu. Dapatkan hasil 8.000, 32.000, dan 10.000. Kemudian, dari yang aset teridentifikasi ini adalah total dari total dari alokasi selisih 80% ini. Itu kita langsung tambahkan saja. Nah, didapatkan hasil 200.000, maaf. Kemudian begitupun sama dengan yang 20% didapatkan hasil 50.000. Kemudian yang goodwill, alokasi selisihnya itu adalah 50.000 dikalikan dengan 80% didapatkan hasil 40.000, begitupun juga dengan 50.000 dikalikan dengan 20% di hasilnya adalah 10.000. Kemudian total diferensialnya yaitu dari 200 ditambahkan dengan 40 dan kemudian yang ini 50 ditambahkan dengan 10. Kemudian kita ke amortisasi. Sisa umur mesin, kendaraan dan peralatan yaitu 5 tahun, 10 tahun, dan 8 tahun. Yaitu didapatkan hasil amortisasinya yaitu dari selisih dibagikan dengan sisa umur didapatkan hasil 8.000, kemudian 160 dibagi dengan 10 yaitu 16.000 dan 50 dibagi dengan 8 yaitu 6.250. Kemudian kita presentasikan 80% dan 20% ini, yaitu dari 8.000 dikalikan dengan 80%. Dapatkan hasil 6.400. Begitupun juga dengan yang ini dan yang ini. Maka didapatkan total diferensialnya yaitu 60.000, 240.000, 60.500, 60.240, dan 300. Kemudian kita ke langkah selanjutnya yaitu perhitungan laba yang diakui PT Suracita 31 Desember 2020. Ini terdapat transaksi hulu dan transaksi hilir. Transaksi hulu dan transaksi hilir ini kita tinggal salin saja dari soal yang tadi. Kemudian kita menghitung untuk mendapatkan total pendapatan. Total di sini adalah total pendapatan laba dikurangi dengan amortisasi selisih mesin, amortisasi selisih kendaraan, amortisasi selisih peralatan, hulu dan hilir, kemudian laba dibagikan. Total pendapatannya adalah 150.000 yang ada pada soal tadi, kemudian induknya adalah 80% dan non pengendaliannya adalah 20%. Ini kenapa didapatkan hasil 120.000 yaitu dari 150.000 dikalikan dengan 80%. Maka didapatkan hasil 120.000. Begitupun juga dengan yang 20% didapatkan hasil 30.000. Kemudian amortisasi selisih mesin, amortisasi selisih kendaraan, amortisasi selisih peralatan ini kita tinggal salin saja dari amortisasi yang sudah kita cari tadi. Itu 6.400, 12.800, dan 5.000. Dan kemudian yang 20% itu 1.600, 3.200, dan 1.250. Kemudian hulunya adalah 15.000 dan hilirnya adalah 16.000 dan di non pengendali adalah 4.000. Kemudian didapatkan total laba dibagikan yaitu 64.800 dan non pengendali 19.950.
Kemudian kita menghitung nilai investasi atas PT Media 31 Desember 2020. Nilai wajar PT Media yaitu 960.000, kemudian saldo awal, laba, dividen, dan saldo investasi yaitu 900. Kenapa didapatkan hasil 768.000, yaitu dari 900 dikalikan dengan 80%. Itu didapatkan hasil 768.000. Begitupun pula dengan yang 192.000 ini, dari 960 dikali dengan 220%. Kemudian yaitu untuk laba. Laba ini nilainya yaitu dari sini. Nilainya dari laba yang dibagikan ini, yaitu total labanya 64.800, kemudian di non pengendaliannya 19.950. Kemudian untuk dividen ini itu adalah sifatnya itu mengurangi, jadi kita di sini kurangi 40.000 dan kurangi 10.000. Itu terdapat pada soal. Kemudian kita mendapatkan saldo investasinya yaitu 792.800 dan untuk non pengendalinya 201.950. Kemudian kita ke pengecekan saldo investasi. Saldo investasinya didapatkan tadi 792.800 dan di non pengendali yaitu 201.950. Kemudian untuk ekuitas ini dikurangi dengan ekuitas yaitu 528.000 dan non pengendalinya yaitu 132.000. Kemudian didapatkan hasil 264.800 dan 69.950. Kemudian untuk diferensial ini yaitu dari tabel yang diferensial 240 itu ini 240 dan 60.000. Maka didapatkan hasil yaitu 24.800 dan 9.950. Kemudian dikurangi dengan laba ada pada soal tadi 64.800 dan 19.950. Kemudian didapatkan didapatkan dividen yaitu 40.000. Dividen ada pada soal tadi dan 10.000. Jadi didapatkan hasil 00. Kemudian kita ke langkah selanjutnya yaitu ke jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi ini yaitu untuk mengeliminasi beberapa akun, yaitu yang pertama akun mengeliminasi saldo investasi PT Anak terhadap ekuitas PT Anak. Di sini ada modal di setor saham biasa, agio saham, saldo laba, investasi PT Media, kepentingan non pengendali. Ini adalah kita tinggal salin saja dari neraca saldo. Di saham biasa dan saldo laba. Kemudian untuk investasi PT Media ini adalah dari total ini dikalikan dengan 80% didapatkan hasil 528.000 dan total ini dikalikan dengan 20% didapatkan hasil kepentingan non pengendali yaitu 132.000. Kemudian kita mengeliminasi saldo investasi PT Anak terhadap efek penyesuaian diferensial yaitu mesin, kendaraan, peralatan, dan goodwill. Ini terdapat pada neraca saldo tadi itu. Maka didapatkan investasi PT Medianya 240.000 dan kepentingan non pengendali yaitu 60.000. Kemudian beban penyusutan mesin, beban penyusutan kendaraan, dan beban
penjualan peralatan itu 6.250 dan 16.000. Kemudian akumulasi penyusutan mesin pun 8.000, akumulasi penyusutan kendaraan pun 6.250 dan akumulasi penyusutan peralatan pun 16.000. Kemudian mengeliminasi saldo investasi PT Anak terhadap laba yang dibagikan, yaitu laba atas PT Anak, investasi PT Media, pendapatan non-pengendali, dan kepentingan non-pengendali. Laba tadi yaitu 64.800 dan investasi PT Medianya 64.800. Pendapatan non-pengendalinya yaitu 19.950, kepentingan non-pengendalinya 19.950. Kemudian kita mengeliminasi saldo investasi PT Anak terhadap dividen, yaitu investasi PT Media, dividen, kepentingan non-pengendali, dan dividen, yaitu investasi PT Medianya 40.000, dividennya 40.000, kepentingan non-pengendalinya 10.000, dan dividennya 10.000. Kemudian mengeliminasi transaksi persediaan hulu, eliminasi transaksi yang telah direalisasikan, yaitu pendapatan penjualan dan BPP. Pendapatan penjualan didapatkan hasilnya yaitu 160.000, kemudian BPP-nya adalah 160.000. Ada pada ini BPP-nya. Kemudian kita mengeliminasi transaksi yang belum direalisasikan, yaitu pendapatan penjualan, BPP, dan persediaan. Pendapatan penjualan yaitu 30.000 dan BPP-nya 15.000, persediaannya 15.000. Kemudian eliminasi transaksi persediaan hilir, eliminasi transaksi yang telah direalisasikan, yaitu pendapatan penjualan dan BPP. Pendapatan penjualannya 32.000 dan BPP-nya 32.000. Kemudian eliminasi transaksi yang belum direalisasikan, yaitu pendapatan penjualan, BPP, dan persediaan. Pendapatan penjualannya yaitu 35.000, BPP-nya 15.000, dan persediaannya 20.000. Kemudian kita setelah selesai mengeliminasi jurnal eliminasi ini, kita ke kertas kerja konsolidasi, yaitu kita tinggal mengcopy nama-nama akun ini dari neraca saldo tadi. Itu pun dengan ini. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Langsung saja. Rp3.964.800. Begitupun dengan yang kredit. Balance ya. Begitupun sama dengan yang ini, itu dapatkan hasil 1.610 dan 1.610. Kemudian untuk jurnal eliminasi ini adalah kita tinggal memindahkan saja dari yang jurnal yang sudah kita eliminasi tadi, kita pindahkan ke kertas kerja konsolidasi, mana yang debit dan mana yang kredit. Kemudian kita jumlahkan dan didapatkan hasil 1.382.000 dan 1.382.000. Kemudian untuk selanjutnya yaitu konsolidasi. Konsolidasi ini didapatkan dari penjumlahan ini dan dapatkan hasil konsolidasi. Begitupun dengan yang ini. Kemudian didapatkan total hasil 4.860.200 dan 4.860.200 balance ya. Berarti
ini sudah benar. Kita balance, maka bisa dikatakan ini benar. Kemudian kita lanjut ke laporan laba rugi konsolidasi. Kita lanjut ke laporan keuangan, yaitu yang pertama laporan ke laba rugi konsolidasi PT Surya Citra dan entitas anak PT Media per 31 Desember 2020, yaitu pendapatan BPP laba kotor, beban penyusutan didistribusikan ke pendapatan pengendalian. Kemudian kita mendapatkan hasil laba bersih entitas pengendali. Pendapatan kita hanya menggunakan yang konsolidasi. Kita hanya menggunakan yang konsolidasi ini, dan untuk ini sudah tidak dipakai, jadi kita hanya menggunakan konsolidasi. Ini pendapatannya adalah 1.893.000. Kita copy pendapatan dari sini 1.893.000. Kemudian untuk BPP yaitu 813.000. Kemudian untuk kita kemudian mendapatkan hasil laba kotor, yaitu dari pendapatan dikurangi dengan BPP. Kemudian beban penyusutan kita lihat di konsolidasi. Beban penyusutannya adalah 140.250. Kemudian kita jumlahkan di sini. Kemudian kita mendapatkan total laba bersih konsolidasi, yaitu dari 1 juta dari laba kotor dikurangi dengan beban penyusutan, didapatkan hasil 939.750. Kemudian didistribusikan ke pendapatan non pengendali. Pendapatan non pengendali kita lihat di sini yaitu 19.950. Maka didapatkan hasil laba bersih entitas pengendali yaitu 919.800. Selanjutnya kita ke laporan perusahaan modal konsolidasi PT Surya Citra dan entitas anak PT Media per 31 Desember 2020. Di sini terdapat saham biasa, agio saham, saldo laba, laba tahun 2020, dividen 2020, saldo laba per 31 Desember, kemudian modal kepentingan pengendali, kepentingan non pengendali, dan modal per 31 Desember. Saham biasa, saham agio saham dan saldo laba ini kita tinggal salin dari sini. Nih. Saham biasa 400.000, agio saham 200.000, dan saldo labanya adalah 800.000. Kemudian laba tahun 2020-nya yaitu 919.800. Dividen dikurangi dengan dividen 2020. Kan dividen itu sifatnya mengurangi laba, jadi kita kasih min 150.000. Maka saldo laba per 31 Desember yaitu 1.569.800. Kemudian untuk modal kepentingan pengendalinya yaitu 2.169.800. Kemudian kita lihat kepentingan non pengendalinya. Kepentingan non pengendalinya yaitu 201.950. Kemudian didapatkan hasil modal per 31 Desember yaitu 2.371.750.
Kemudian kita ke laporan posisi keuangan PT Surya Citra dan entitas anak PT Media per 31 Desember 2020. Ini ada aset lancar, peralatan, mesin, kendaraan, goodwill, akumulasi penyusutan dan persediaan. Dan di sini ada kewajiban dan modal. Aset lancar. Aset lancarnya adalah 1.687.000. Kemudian untuk peralatan mesin kendaraan goodwill ini dan akumulasi penyusutan ini juga didapatkan dari sini. Kemudian akumulasi penyusutan dan persediaan ini negatif. Jadi didapatkan total aset konsolidasi 3.421.750 dari 1.687.000 ditambahkan 450.000 ditambahkan 740.000 ditambahkan 810.000 ditambahkan 50.000 dan dikurangi 280.250 dan dikurangi 35.000. Kemudian untuk kewajiban yaitu 1.050.000. Kewajiban 1.050.000. Kemudian untuk modalnya yaitu dari sini. Modal per 31 Desember yaitu 2.371.750. Kemudian kita totalkan kewajiban dan modalnya yaitu 3.421.750. Total aset konsolidasi dan total kewajiban dan modal hasilnya balance.